Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dafar Alif dari Fakultas Broadcasting. Saya akan menjelaskan hasil yang saya kerjakan yang bertema menyongsong perubahan. Yang pertama, memaknai sebuah perubahan. Perubahan merupakan salah satu kata yang cukup senter yang dibicarakan di negeri kita, di mana sebagian rakyat menginginkan perubahan yang tentunya ke arah yang lebih baik. Kata ini juga dapat membuat manusia takut sekaligus excited, nervous, dan juga tertantang. Dengan perubahan, kita akan menemukan hal yang baru, dan untuk mendapatkan pengalaman baru dalam hidup hanya satu yang dibutuhkan, yaitu keberanian untuk memulai. Karena setelah kita memulai, langkah pertama kita tidak dapat membendung perubahan yang membentang di depan kita. Kadang sering teringat cerita teman yang gusar karena dia akan mengalami perubahan terbesar dalam hidupnya, yaitu melepas status rajangnya. Dengan perubahan status tersebut, dia membayangkan akan mengalami suatu evolusi kehidupan yang drastis setelah menikah, dan untuk semakin mendekat ke hari H, dia terlihat tegang dan sering salah tingkah. Itulah perilaku yang akan mengalami perubahan yang besar dalam hidup, akan membuat seseorang takut, nervous, dan juga tertantang. Memang yang sering kita bayangkan tentang perubahan seringkali sesuatu yang drastis dan evolusioner. Padahal setiap hari, sadar atau tidak, hidup kita selalu merubah. Mulai dari bangun pagi, pandangan hidup kita tentang apa yang kita jalani pasti berubah. Tiap hari adalah tantangan untuk mencari hal-hal baru dalam menjalani hidup yang seringkali terasa rutin dan menonton. Sesekali memang ada kejutan yang tiba-tiba memberikan warna dalam hidup, tapi seringkali perubahan yang terjadi seperti yang menetes membangi batu. Selanjutnya, karakteristik perubahan. Thomas Robert Malthus menulis hasil penelitian bahwa the power of population akan tumbuh jauh lebih kemampuan the power in earth untuk menghasilkan makanan bagi manusia. Hal ini memecah sikap rakyat Inggris ke dalam dua kelompok, yakni kaum pesimis dan kaum optimis. Kaum pesimis hanya berkutat dalam keributan, maki-makian terhadap kerajaan, dan menyiarkan ketakutan. Selanjutnya, persiapan menghadapi perubahan. Kata-kata perubahan sering berlawanan dengan kata-kata kemapanan. Biasanya anak-anak muda paling senang menuntut perubahan, tetapi perlahan-lahan tuntunan makin kendor, lama-kelamaan masuk ke wilayah yang menyukai kemapanan. Pada waktu muda wajar menuntut perubahan, karena kalau kita tidak perubahan, maka yang muda tidak akan kebagian. Sedangkan kalau sudah mulai tua, 40 ke atas, tuntunan perubahan mulai kendor. Karena pada usia itu seseorang sudah mulai bisa menikmati fasilitas. Kalau dia masih menuntut perubahan, artinya fasilitas itu pun akan berpindah. Nah, kita bagaimana mengelola perubahan agar segala perubahan-perubahan terjadi memberikan dampak maksimal dan sesuai dengan arah yang dikehendaki, maka perlu dilakukan pengelolaan perubahan atau change management. Menurut John P. Kotter dalam Loading Change tahun 1996, ada 8 tahapan utama yang harus dilakukan dalam mengelola perubahan, yaitu 1. Membangkitkan urgensi perubahan. Yang kedua, membentuk koalisi perubahan. Yang ketiga, mengembangkan visi dan strategi. Yang keempat, mengkomunikasikan perubahan visi. Yang kelima, memperluas tindakan perubahan. Yang keenam, menciptakan keberhasilan jangka pendek. Yang ketujuh, konsolidasi keberhasilan dan mendorong perubahan yang lebih luas. Yang ke-8, memperkuat akar budaya baru. Ke-8, langkah proses perubahan tindaklah harus berjalan secara serial. 1. Selesai baru lanjut proses berikutnya. Namun, dapat pula berjalan secara paralel, dapat bolak-balik, tergantung kondisi lapangan yang terjadi. Namun, yang pasti harus diperhatikan adalah keyakinan bahwa suatu proses telah dilakukan secara benar dan telah berjalan ke arah yang diinginkan. Selain hal tersebut, ada lagi 7 hal yang penting yang dapat kita lakukan dalam mengelola perubahan yang terjadi, yaitu yang pertama, mengantisipasi perubahan, mengubah untuk selalu siap dengan perubahan, menyangkut mindset. Yang kedua, mengidentifikasikan perubahan, dimulai dari yang paling sederhana dengan akibat signifikan skala prioritas. 3. Menjual perubahan, mengkomunikasikan perlu perubahan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menggalang sumber daya, semua atau SDM, material, machinery, money, diberdayakan dan secepatnya dijalankan. Yang kelima, mendobrak zona nyaman, sungguh penting agar lancar dan cepat ada perubahan. Yang keenam, memberikan penghargaan bagi yang telah berubah dan membuat langkah untuk berubah. 7. Belajar dari pengalaman dan tidak berhenti berubah. Sukses langkah 1-6, evaluasi 7 untuk perubahan berikutnya. Semua yang berubah, ada yang menjadi semakin baik dan ada yang sebaliknya, karena itulah dunia. Terima kasih.